Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Akhir-akhir ini kegaduhan memang kembali terjadi di persepak bolaan Indonesia. Usai timnas Indonesia kalah dari Filipina di ajang Piala AFF tahun 2024. Seruan tagar Sintayong out terdengar cukup frontal ya di berbagai media. Nah, termasuk kekecewaan fan timnas Indonesia dengan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi Sintayong mendapat kritikan keras dari beberapa pengamat yang mengatakan bahwa tugas Sintayong sudah saatnya diganti perannya. Satu-satunya adalah Bung Akmal ya, salah satunya yang sudah dari dulu ya tak suka dengan kinerja Sintayong. Selama beberapa tahun melatih timnas Indonesia, Akmal secara belak-belakan mengomentari kiprah Sintayong setelah kegagalan timnas di Piala AFF tahun 2024. Timnas Indonesia yang mengandalkan banyak pemain muda harus tersingkir di fase grup dan hanya mampu meraih 4 poin, dan timnas ini akhirnya finish di posisi ketiga grup B dan gagal melangkah ke babak semifinal. Akmal menyebut keberhasilan Sintayong selama ini banyak dipengaruhi oleh faktor hoki atau untung yang selalu menyertai Sintayong. Dengan semua hoki yang selalu menyertainya ya, Sintayong telah membawa beberapa langkah ke depan ya. Yang pertama, kami lolos untuk pertama kalinya di babak 16 besar Piala Asia. Meski dengan hoki ya, karena kami hanya mengalahkan Vietnam, ungkap Akmal. Di Piala Asia U23 sebagai debutan untuk pertama kali dengan ditukangi Sintayong juga hoki ya. Jadi hokinya Sintayong itu luar biasa, ini bilang Akmal ya. Jadi keberhasilan timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala Asia U23 tahun 2024 juga tidak luput dari komentar Akmal, meski nyaris berlaga di Olimpiade tahun 2024-nya. Jadi langkah timnas Indonesia itu menurut Akmal adalah hoki. Nah, mau ke playoff yang kalah di playoff ya, yang saat itu kalah dengan Guinea, kemudian juga lolos ke semifinal di Piala U23, semua debutan ya, yang dibilangi Akmal itu adalah hoki. Jadi si Akmal ini seperti kayak apa ya, sudah main sapu rata saja, semua dibilang hoki. Kalau memang si Akmal tidak bisa tahu bola ya sudahlah, nggak usah ngomentari yang aneh-aneh ya. Jadi semua yang dilakukan Sintayong yang berhasil itu hoki, kalau kalah itu kesalahannya Sintayong. Nah, ini betul-betul ya, kita sebagai fan beratnya juga jengkel ya, bahasa-bahasa seperti itu. Tidak melihat kinerja Sintayong yang luar biasa dengan jerih payah menyatukan tim-tim dari berbagai daerah, dilatih dengan anak muda dengan kiprah yang luar biasa, tetap dibilang hoki. Kejadian itu kita secara logika itu nggak masuk akal. Contoh ya yang kita bilang hoki ya, saat pertama kali sempat dikalahkan oleh Qatar ya saat Piala U23 tadi dengan drama kontroversial di dalam lapangan
dan bisa bangkit dengan mengalahkan Yordania ya, dan Australia. Terus adu penalti dengan Korea Selatan. Apakah itu juga hoki? Nah, jadi semua dibilang hoki. Sejak kapan timnas Indonesia bisa memberikan kemenangan atas lawan setangguh Yordania, Australia, dan Korea Selatan zaman dulu? Jadi semuanya itu dibilang hoki. Secara tidak langsung Akmal itu merendahkan perjuangan yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23. Ini tak hanya Akmal, Bung Toel ya, yang dari awal tak suka dengan Sintayong, bahkan mengatakan bahwa Sintayong tak memberikan dampak signifikan atas kemajuan timnas meski sudah memiliki banyak pemain naturalisasi. Dan yang paling mengagetkan adalah perkataan Coach Justin nah, yang biasanya mendukung kinerja Sintayong baru-baru ini menyerukan untuk mengganti Sintayong karena tak sesuai dengan gaya permainan pemain diaspora yang mayoritas dari Belanda. Jadi Coach Justin itu mengatakan bahwa Sintayong bisa saja diganti oleh pelatih Borneo FC yang mengerti tentang gaya main total football. Namun sepertilah kegaduhan dalam satu momen ini. Memang ada yang mengkoordinasi, apalagi setelah terbukti ada buzzer yang membuat kegaduhan ini untuk mengotak-atik persepakbolaan Indonesia, sehingga terjadilah bola salju. Dan muncullah hacker geram dengan statement para pengamat sepak bola yang tidak melihat prestasi Indonesia yang udah moncer begini, sehingga hacker itu bergerak ya. Kenapa bahwa hacker ini bergerak? Karena kemarin Coach Justin dia mengatakan bahwa mulai saat ini dia tidak akan membahas Sintayong karena keamanan dirinya, keamanan saudara-saudaranya, keluarganya terancam. Nah, dari sini posisinya itu entah hacker, entah apa. Yang jelas pernyataan Coach Justin itu membuat gempar dunia fan Indonesia. Nah, jadi sekarang ini para hacker itu bergerak, dan contohnya Akmal dan Toel itu data-datanya akan disebarkan di media massa secara umum kalau tidak berhenti menyudutkan PSSI. Oke, jalankan terus misi hacker agar supaya timnas Indonesia tidak banyak hal-hal yang cuman adanya bacot doang. Terima kasih. Merdeka.